yang berhak melaknat atau tidak itu hanya Allah. Sehingga kita ini tidak layak untuk ikut-ikutan melaknat. Apa melaknat itu? Laknat itu para hadirin mendoakan atau berharap orang lain itu dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat ini milik siapa? Rahmat ini milik Allah. Ya terserah Allah. Allah mau berikan kepada siapa? Allah mau mencegah rahmat itu datangnya kepada siapa? Terserah Allah. Sehingga kita tidak boleh melaknat. Sampai Nabi kita Muhammad mengatakan orang yang melaknat orang lain, maka dia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengkafirkan daripada saudaranya, maka dialah orang yang telah kafir. Nah, sehingga hati-hati para hadirin. Nah, ini jangan sampai kita menghadiri majelis yang ternyata yang kita dapatkan bukan ketenangan batin, tapi justru malah kebencian kepada kelompok A, kebencian kepada golongan A, golongan B. Kita cari majelis ini tujuannya untuk benahi hati, bukan untuk menambah penyakit hati. Nah, sehingga dihindari daripada membenci orang. Kita belajar untuk jadi orang itu kalau hadirin nata hati. Kalau kita difitnah, kita dizalimi, kita disakiti, yang namanya kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini pasti para hadirin. Yang ada di dunia ini yang kalau panjenengan aman daripada fitnah, aman daripada gunjingan, tidak ada para hadirin. Itu sudah sunnatullah, suatu kepastian. Ada 3 hal yang tidak bisa kalau panjenengan hindari di dunia ini. Yang pertama adalah kematian. Tidak ada orang bisa menghindari kematian. Tidak ada yang bisa menghindari kematian. Dan kematian itu tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak pandang sehat, tidak pandang sakit orang hadirin, tidak pandang harus ada sebab atau tidak. Itu kematian. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menghindari kematian. Yang kedua, para hadirin, yang tidak bisa kalau panjenengan hindari adalah ujian. Ujian hidup ini pasti. Ya Pak, siapa dari jamaah yang hadir malam hari ini yang tidak pernah diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Bahkan jadah masalah belas seumur hidupnya. Oh, ada. Ada mungkin ibu tidak pernah punya masalah sama sekali. Ada bapak yang hadir, tidak ada berarti. Tidak konten pun kalau tak mandek ngaji, dengan ngaji. Kalau ngikutin yang udah tanpa masalah nih, ini ada. Tapi tidak akan bisa itu, karena ini dunia ini tempatnya masalah. Dunia tempatnya masalah. Sampai malaikat Jibril itu pernah satu hari tertawa malaikat Jibril itu. Malaikat Jibril ini guyu. Kenapa? Karena melihat tingkahnya manusia ini, melihat tingkah kita ini. Sampai akhirnya Nabi Muhammad itu tanya, ya Jibril, apa yang menjadikan sebab engkau tertawa? Aku heran lihat manusia ini, wahai Muhammad. Mereka mencari sesuatu yang tidak akan pernah mereka dapatkan di dunia. Apa yang mereka cari? Wahai Jibril, apa itu? Ketenangan. Kepingin hidup tenang, tidak ada masalah. Tidak ada. Mereka juga guyu kalau ada orang kepingin hidupnya tenang terus. Tidak ada para hadirin. Hari ini kita bahagia, mungkin besok kita akan sedih. Hari ini kita sedih, mungkin besok kita akan bahagia. Itulah dunia. Satu-satunya tempat yang Allah ciptakan murni, isinya ketenangan, ketentraman, kemudahan, tidak ada masalah sedikit pun, hanya satu tempat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada surga, semuanya tempatnya masalah. Dunia tempat masalah, alam barzah, alam kubur tempat masalah. Tempat masalah, kita akan datangi mungkar nanti. Belum lagi nanti kita tidak bisa jawab. Kalau sudah tidak bisa jawab, akan dihimpit kita, dibelenggu sama Allah, dikubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nanti hari kiamat dibangkitkan kita, kemudian dikirim ke padang mahsyar. Padang mahsyar tempatnya masalah. Setelah padang mahsyar kita akan temui nanti yaumul hisab. Yaumul hisab lebih lagi tempatnya masalah itu. Setelah itu ada yaumul mizan, di mana kita akan ditimbang amalnya. Itu lebih masalah lagi. Sampai ke sirat, tempatnya masalah. Kalau panjenengan terpeleset, masuk ke neraka jahanam. Sehingga satu-satunya tempat yang tidak ada masalah, ya hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ahli surga insyaallah. Amin. Dan yang ketiga,